Sekarang kan lagi rame ya, terlepas benar apa enggaknya, saya juga tidak mengkritik secara personal, tapi saya mengkritik jika kemudian itu benar gitu ya, tentang Fufu Fafa. Waduh, Ya. Fufu Fafa. Nah, ini apa sih yang bisa kita kirimkan pesan kepada semuanya saja dalam menggunakan media sosial, kita harus bagaimana kok? Jadi gini ya, kalau kita berbicara Fufu Fafa ini ya serba salah ya. Tapi sekali ini saya membela Pak Mulyono. Walaupun pro, ya kan? Itu kan akun Kaskus tahun 2014, Bos. Iya. Ya kan? Ya ketika dia membuli Pak Prabowo, kalaupun benar itu Gibran, kayak zaman masih bocil. Baik kok, Yes. kita lanjutkan keseruan obrolan kita ya. Siap, lanjut. Terkait dengan nasibnya teman-teman yang jadi korban judi online. Ya, Nah, seperti apa kira-kira kengerian judi online ini dan bagaimana caranya bisa berhenti dan bisa move on? jadi gini ya, orang judi itu kadang-kadang karena saking putus asanya cari duit. Ya, Atau juga jangan-jangan karena malas gitu kok? ya enggak ya karena semakin susah ya. Kan kita berbicara ya. Sekarang ini kan zamannya yang orang kaya akan makin kaya, orang miskin akan makin miskin. Kalau kita lihat dengan tingkat inflasi sekarang, mungkin kalau bagi kita ini makan kerupuk 1.000 nggak kerasa, Bos. Tapi kerupuk itu perasaan berapa tahun yang lalu cuma 100 loh. Iya. Udah 10 kali lipat. Nah, gaji kita nggak 10 kali lipat, akan semakin tertekan. Nah, di tengah keputusasaan itu ada sisa uang, dia mengharapkan sebuah anugerah dengan berjudi. Dan yang menariknya adalah mereka tuh sadar berjudi dan mereka sadar dipermainkan tapi masih masuk. Kemarin saya habis Zoom dengan ketua salah satu orang PPATK. Di Instagram saya ada tuh, nanti tinggal dimasukkan ya. Jadi dia tuh mencontek ada rekening penampungan bandar judi online. Depo 50.000 ya kan. Keterangannya itu yang cukup menarik. Uang terakhir, tolong bos dikasih dong gitu kan. Rungkat ya kan. Ayo dong, masa nggak anual kali kasih JP lah, kasih Max Win loh. Artinya mereka kan tahu, mereka ini tahu bahwa mereka tuh sedang berhadapan dengan bandar. Tapi mereka tetap masuk di situ. Artinya ya karena keputusasaan dalam mencari. Nah, bagaimana caranya membuat tobat ya? Sebenarnya kembali kepada diri sendiri. Tidak ada satu formula baku tobat di judi itu, nggak ada formula baku. Saya aja sekarang juga masih berjudi gitu kan. Cuman kan saya judinya orang kaya kan beda kan, skalanya beda dan ada penghasilan. Iya. Loh, ya. Nah, tapi gimana ya? Selewengkan, selimurkan ke yang lain. Ya. Jadi contoh gini. Saya dulu penjudi berat, tapi sekarang judinya gini. Kita berjudi, kita cari judi yang kemungkinan menang kita itu tinggi. Yes. Nah, jadi kita carilah judi yang kemungkinan menang kita itu tinggi. Apa itu Pak judi yang kemungkinan menang tinggi? Kita berjudi di dalam bisnis. Sama-sama berjudinya tapi ini di bisnis. Gambling gitu. Bukan di slot. Bukan di slot. Loh iya. Loh, slot itu kan permainan orang bodoh. Kenapa? Karena slot itu kan kita nggak bisa milih kanan atau kiri. Kan maju aja kan, itu semua dari apa kata bandar. Nah daripada gitu kan kita cari berjudi yang kansnya lebih tinggi. Saya nyelimurkannya apa? Di bisnis. Ketika saya nyemplungin uang di bisnis kan kayak saya judi kan. Iya. Nah tapi kan ini ketika saya pelajarin, ketika gagal pun jadi pengalaman. Iya. Ketika sukses jadi hasil. Jadi ketika gagal pun di bisnis, itu kan tabungan. Supaya kedepannya lebih bagus lagi. Tapi ketika kita judi gagal, itu kan bukan tabungan, bos. Itu tabungan di buku tabungannya bandar. Iya. Di kita juga nggak ada. Ketika jam terbang judimu tinggi membuat skillmu roulette, slotmu jago kan nggak mungkin, nggak ada gitu loh. Tapi kalau kita berjudi di bisnis, ya tapi kan ketika berjudi kan juga nggak punya uang 1 juta dimasukkan. Carilah contoh yang tadi pekerjaan yang kalau kalah waktu. Jadi yang kita judikan waktu kita. Tapi mendapatkan hasil apa enggak? Kalau nggak hasil ya nggak apa-apa, korban waktu. Iya. Coba lagi, ya kan? Jadi konteks judinya itu tetap ada, tapi kita arahkan ke yang positif. Kayak contoh ya, saya kasih contoh nih. Kita judi apa? Kita jadi afiliator TikTok. Nge-live, ya kan? Lah ketika kita nge-live pertama kan pasti babak belur, nggak ada yang nonton.
Nah, kembali lagi dikawadukan di mindset, bagaimana caranya supaya rame? Coba aja, wis coba terus toh. Kan Anda main slot kan juga gitu kan, kalah coba lagi kan? Ya sudah, live terus aja, kalah coba lagi. Tapi begitu satu sukses, ini bisa dipola, oh sukses cara gini. Saya yakin ketika Anda bikin channel YouTube juga tidak ada yang nonton. Itu kan sebenarnya berjudi Anda. Menghabiskan waktu Anda di YouTube. Yes. Tapi begitu kita sukses, apa kegagalan kita itu akan menjadi tabungan. Nah, jadi ini nggak nyanyiakan waktu. Tapi kalau Anda main slot, ya kan, nggak habis-habis, buang-buang waktu, sudah kalah uang, nggak dapat apa-apa, sengsara lagi gitu kan. Tapi bisa nggak sih di-spill gitu cara kerja bandar memanjakan ini teman-teman yang dia... Mereka itu sudah ada algoritmanya, jadi ada admin judul, kalau orang baru pasti dikasih. Oh. Ada algoritmanya. Itu kan ada video yang viral, sama punyanya Mas Imam Budi itu, nanti viral nanti saya kasih ya, tinggal di anu ya. Itu algoritmanya bandar tuh, mau ngasih nomor berapa itu sudah tergantung adminnya aja. Tapi ada beberapa real case dari beberapa sahabat itu ketika memang ini uang terakhir itu dikasih. Tapi kan malah nyemplung lagi lebih banyak lagi. Itu masalahnya. Iya. Ya itu memang permainannya seperti itu. Itu membuat orang kecanduan. Jadi judi online adalah salah satu ciri bahwa seseorang itu punya mental miskin. Gini ya, kalau saya bilang mental miskin itu ya enggak juga. Kadang-kadang mereka ini pekerja keras. Oke. Kita nggak bisa 100% menyalahkan orangnya. Yang harusnya kan negara itu juga berperan. Iya. Atau jangan-jangan negara juga diuntungkan gitu ya? Oknum yang diuntungkan. Oh, oknum ya? Ya. Jadi kalau kita berbicara seperti ini kan saya keresahan ya. Jadi kan bangsa Indonesia itu mau generasi emas bagaimana gitu kan. Pondasinya kan sedang kropos. Iya. Masyarakat penopang ekonomi yaitu yang UMKM ataupun yang menengah kelas bawah ini kan kropos disedot sudah kena judol, pinjol, penipuan. Yes. Kemudian kena korupsi ya kan amburadul. Jadi kita ini penghasilannya nggak jelas, pengeluarannya jelas. Oke. Nah artinya apa? Kalau penopangnya kropos ya nanti bagaimana caranya negaranya menjadi kuat. Oke. Jadi sebenarnya itu kita nggak bisa menyalahkan 100% kepada orangnya. Negara itu harus berperan serta. Karena kan begini ya, ibarat kata kita ini di rumah, kita mempunyai anak di rumah ya kan. Ketika anak kita itu berjudi online, nonton film porno apa segala. Lah kan tugas kita sebagai orang tua untuk mengingatkan, untuk melarang, untuk menasihatin. Dan itu kan sebenarnya adalah tugas negara untuk melindungi masyarakatnya. Kalau nggak ada yang nasihatin, ya kan nggak ada yang ini, ya kemudian dia salah, kemudian negara nyalain penjudi, ya kan nggak fair juga. Oke. Karena saya yakin ya kan nggak semua orang itu jago judi. Orang itu kadang-kadang ya kalau nggak berjudi kadang-kadang ya ini satu-satunya yang saya bisa. Kalau nggak bisa duit. Karena berjudi itu adalah format bisnis yang paling sederhana. Format bisnis yang paling sederhana, shortcut. Naruh uang, semoga menang. Loh, itu kan bisnis kan. Jualan semoga laku, gitu kan. Oke. Nah sekarang kan lagi rame ya, terlepas benar apa enggaknya, saya juga tidak mengkritik secara personal, tapi saya mengkritik jika kemudian itu benar gitu ya, tentang Fufu Fafa. Waduh, ya. Fufu Fafa. Nah, ini apa sih yang bisa kita kirimkan pesan kepada semuanya saja dalam menggunakan media sosial, kita harus bagaimana kok? Jadi gini ya, kalau kita berbicara Fufu Fafa ini ya serba salah ya. Tapi sekali ini saya membela Pak Mulyono. Walaupun pro, ya kan? Itu kan akun Kaskus tahun 2014, Bos. Iya. Ya kan? Ya ketika dia membuli Pak Prabowo, kalaupun benar itu Gibran, kayak zaman masih bocil, mana tahu dia jadi wakilnya, gitu loh. Dan fragmentasi gesekannya kan luar biasa. Ya ini memang sengaja digesek karena apa? Untuk mengkotak. Jadi sekarang ini kan ada upaya untuk mengkotak Mulyono and the Gang. Karena kan seperti yang diprediksi bahwa ini matahari kembar. Iya. Belum menang ya jadi sekutu. Sekarang setelah menang ya musuh terbesar ya ini, jangan sampai pelihara harimau. Nah ini
taktik politik yang sudah terprediksi. Tapi kalau berbicara secara kan ini zaman kita, ya sama kayak Ridwan Kamil. Iya. Zaman sebelum jadi wali kota, yang ngomongnya yang pecerot-pecerot. Ya Roy Iya. Sakti begitu, makanya saya ketika mau jadi wali kota kan ngelamar, gak sido lah. Loh kan itu masa lalu gitu loh, nggak bisa ngomong. Mana tahu Anda tiba-tiba besok jadi presiden apa segala. Jejak digital ya memang ada. Tapi kan menarik ketika Roy Sakti jadi wali kota Malang gitu kan ya. Malang bebas pinjol gitu kan tagline-nya kira-kira. Gimana konsepnya itu? Loh kalau saya punya program yaitu adalah Malang bebas pinjol. Mungkin kalau ada wali kota lain. Jadi kalau saya jadi wali kota Malang nggak bisa hari ini, mungkin periode depan ya. Saya akan bebaskan masyarakat Malang dari pinjol. Terutama pinjol ilegal, tidak usah bayar atas instruksi wali kota. Nah, kalau sampai di teror debt collector, saya sudah siapkan pos pengaduan. Dari advokasi, saya sediakan 10 pengacara yang akan mendampingin Anda. Kalau terjadi teror keluarga, nanti bayar pengacara yang ini, gratis. Oh, programnya. Cuman nggak jadi loh. Cuman nggak jadi. Loh saya udah pikirkan loh Pak, payung hukumnya aman. Wong pinjol ilegal tuh kerja di sini tuh lo juga nggak izin. Lah kalau kita nggak bayar kan mana ada hukumnya? Nggak ada. Justru harus kita bangkrutkan pinjol-pinjol itu supaya kapok loh. Kalau nggak dibangkrutin, nggak kapok-kapok, masyarakat kejerat. Karena cara mereka melakukan teror, bahkan menawarkan, itu penipuan. Ada orang yang, kan biasanya kan ada iklan nih. Masukin nomor rekeningmu, kamu akan tahu limitmu. Begitu masuk rekening, langsung duitnya cair. Begitu cair, ya kan? Orang mikirnya, dan iklannya lagi kan, pinjaman 5 juta, cuman bayar 500.000. Pikirannya, orang kan kalau begitu kan, pikirannya kayak gini kan, gajiku 2 juta, ya. Gajiku 2 juta, bayar 500.000 cukup lah. Ternyata 500.000 itu per 2 minggu. Kadang-kadang belum ada lagi yang tiba-tiba mencet gagal, pencet gagal, tiba-tiba masuk 5, masuk 4. Itu sangat menyesatkan. Lo kayak gitu-gitu itu caranya berantas bagaimana? Pinjam semua, silakan pinjam pinjol ilegal sebanyak-banyaknya, nggak usah dibayar. Backingannya apa? Wali Kota Malang kalau jadi. Ikhlas nggak sih kalau kemudian gagasan ini kemudian ditiru sama kepala daerah? Silakan, saya siap membantu. Jadi kan saya bisa banyak, karena gini kan, kayak contoh ya, pemerintahan apa segala, sebenarnya saya seorang diri aja yang nggak digaji negara, ya, saya itu bisa mengedukasi banyak orang, bos. Ya, seluruh Indonesia. Saya bisa tahu nih, oh ada money game baru apa segala. Karena apa? Kan masyarakat tuh lapor ke saya lihat kan konten saya kan ya dari masyarakat. Kalau nggak mungkin tiba-tiba saya nyari ada aplikasi, enggak, mereka kan tanya kan tahu. Lah kalau kayak gitu aja bisa loh. Lah masa yang sudah digaji negara dapat anggaran miliaran kok kayak bebek lumpuh gitu kan? Ya kalau cuman kan masalah gini ya, Mas. Kadang-kadang kayak saya contoh ya, kendala saya untuk masuk di dalam birokrasi adalah masalah pendidikan formil. Ini kan nggak ada pendidikan formilnya tuh. Sarjana apa? Sarjana scammer itu kan nggak ada gitu loh. Nah, jadi kadang-kadang kamu pendidikannya apa loh? Saya cuma diploma ya kan? Nggak dianggap. Kalah sama S2 yang ilmunya nggak nyambung. Nah, problemnya kan ya itu kendala saya ketika menjadi birokrasi apa segala ya itu. Padahal kalau kita mau lah. Tapi lagi-lagi yang dilakukan oleh Ko Roy Sakti itu adalah menunjukkan keberpihakannya kepada orang-orang yang terdalimi gitu kira-kira ya. Ya gini loh, kita ini kan hidup udah nggak lama lagi toh. Kalau kita nggak bisa sebar-sebar bagi-bagi uang kayak John LBF dan lain-lainnya, minimal kan kita bisa bagi-bagi ilmu lah, itu aja lah. Karena namanya berbagi itu kan nggak semua orang, ya ini saya bisanya ini gitu loh. Ya. Nah masalah target, apakah Indonesia akan bebas penipuan, saya nggak mikir sampai segitunya. Jadi ketika saya posting, bahkan TikTok saya itu sampai ke-banned 5 kali, ya kan maju lagi posting. Saya cuma mikirnya satu, kalau dari video saya bisa menyelamatkan 1 orang aja itu udah cukup bagi saya, wis. Berarti 1 video 1 orang, berarti kan kalau 100 video kan 100 orang. Puji Tuhan loh, tapi ya gara-gara seperti itu ya nggak tahu ya. Selama 10 tahun atau 14 tahun ini ya banyak kayak kita ini kayak dilindungin lah. Iya. Ada yang lindungin lah, ada yang doain lah. Kerasa sih gitu loh. Oke.
Nah, kok ini mungkin saran kok ketika kemudian teman-teman udah memulai usahanya gitu dan udah mulai lumayan gitu ya, tapi belum stabil gitu. Kadang kan kita itu berpikir untuk wah kapan aku bisa menikmati hasil dan lain sebagainya. Akhirnya kan dipasrahkan kepada orang lain gitu, Ya. dipercaya. Itu bagaimana kok? Jadi gini, memang kan pelajaran bisnis itu adalah bagaimana caranya autopilot di bisnis. Tapi kan kalau kita ngomong berbicara di Indonesia ini kan tergantung bisnis Anda. Oke. Saya selalu mempunyai gini loh, kalau bisnis Anda itu membutuhkan modal yang besar, kayak contoh ya, saya punya kafe di ruko saya ini, Iya. ya. Membuat kafe itu kan siapa orang nggak bisa ya kan, bisa gitu loh. Ya kan manajemen kafe. Tapi saya memutuskan untuk tidak masuk di sini secara langsung, saya hire orang aja nggak masalah gitu loh. Loh Pak, nanti kalau keluar bagaimana? Nggak apa-apa, dia keluar, dia belum tentu bisa beli ruko. Kalau dia buka kafe nggak masalah gitu loh. Oke. Tapi kalau bisnis kita itu masih yang minim modal, ya kan minim modal apa segala, sebisa mungkin dihandle sendiri dulu, ataupun kalau ada orang lain yang bantu itu nggak dipasrahkan bongkoan.